Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Yulianti, kelas IP 5D, NIM 1056411111219, jurusan Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan meresume buku yang berjudul Mengelola Partai Politik. Langsung saja pada bab 1, yaitu Dunia Politik Kontemporer. Dunia politik yang selama ini dimonopoli para elit politik telah bergeser menjadi konsumsi publik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya partisipasi politik masyarakat, media, dan LSM di banyak negara dalam kehidupan politik. Partisipasi politik tidak hanya terinfleksikan dalam bentuk partisipasi masyarakat, menyuarakan suara sewaktu pemilu, tetapi dalam semua usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik, sehingga bentuk-bentuk partisipasi politik dapat berupa pengerahan massa, pemogokan, demonstrasi, jalanan, dan bentuk-bentuk protes lainnya. Selanjutnya pada bab 2, yaitu sejarah pemikiran pendirian partai politik. Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik. Dengan demikian, berbicara tentang sistem demokrasi secara umum dan persaingan politik pada khususnya tidak akan dapat dilepaskan dari analisis atas partai politik itu sendiri. Selanjutnya pada bab 3, yaitu ideologi partai politik, yaitu partai politik tanpa ideologi bak sayur tanpa garam, tidak ada rasanya, kata orang. Tapi nyatanya situasi perpolitikan di Indonesia justru berbicara lain. Sepertinya sayur tanpa garam pun oke-oke saja, entah karena lidah kita sudah tidak beres atau entah karena faktor lainnya. Yang pastinya sayur tanpa garam dirasakan enak. Paling tidak, begitulah yang berlaku di dunia partai politik Indonesia. Dan sekurang-kurangnya hal ini berlaku bagi para pendiri partai politik di negeri kita. Celakanya lagi, membicarakan ideologi politik seolah-olah menjadi aneh dewasa ini. Mengapa kita harus mendiskusikan ideologi politik di saat dunia politik di Indonesia sangat dengan semangat parekrismenya. Selanjutnya pada bab 4, yaitu positioning dalam persaingan politik. Positioning dalam persaingan politik. Dalam demokrasi, persaingan dalam bentuk politik tak bisa dihindari. Untuk mencapai jenjang tertentu dalam dunia politik, seseorang atau sebuah kelompok harus bersaing dengan pihak lain. Bahkan di negara totaliter seperti komunis Rusia dan atau Cina pun, persaingan selalu ada untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kadang-kadang bahkan persaingan ini harus pula disertai kekerasan dan politiking. Konsep persaingan ini perlu sekali disadari oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dunia politik. Konsep persaingan sendiri bermakna dua. Di satu sisi, persaingan akan meningkatkan kinerja politik masing-masing pihak yang berada di dalamnya, motivasi untuk terus menjadi baik atau bahkan jadi lebih baik lagi, didorong oleh keinginan untuk tidak terlempar dan tersingkir dari posisi sebagai pemain utama. Hukum persaingan sangat jelas, yakni memberikan sesuatu yang dicari pihak pemenang persaingan dan menghukum pihak yang kalah. Sehingga masing-masing pihak akan saling berlomba menjadi yang paling unggul. Selanjutnya pada bab 5, yaitu positioning ideologi politik. Dalam bab
dalam bab-bab selanjutnya telah dibentangkan betapa positioningnya politik merupakan hal yang fundamental dilakukan dalam persaingan politik. Dunia sudah berubah menjadi lebih terbuka, terintegrasi satu dengan yang lainnya. Satu peristiwa yang terjadi di tataran lokal tidak hanya terpengaruh terhadap stabilitasi dan tingkat lokal lainnya, tetapi potensi mengganggu pula stabilitasi di tingkat regional, bahkan di tingkat global. Tak terpenjat bila aktivitas politik suatu negara juga menjadi perhatian banyak negara lainnya. Persaingan yang sehat dan demokrasi semakin dituntut untuk semakin ditegakkan, meskipun hal ini tidak selalu menjamin akan lahirnya pemimpin yang berkualitas baik. Misalnya dapat kita lihat dari munculnya Hitler karena dia pun lahir dari proses demokrasi. Belakangan ini kita juga melihat bagaimana chop etat yang terjadi di Thailand menunjukkan bahwa Thaksin yang lahir dari proses demokratis terjadi dianggap tidak mampu membawa Thailand mencapai keadaan yang lebih baik, sehingga perlu digulingkan secara militer. Selanjutnya pada bab 6 yang itu strategi positioning politik, yaitu strategi positioning politik merupakan hal penting yang harus dilakukan organisasi politik karena beberapa hal. Yang pertama, strategi positioning politik yang membantu pemilih dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Kejelasan positioning politik akan memudahkan pemilih dalam mengidentifikasi suatu partai politik sekaligus membedakannya dengan organisasi politik lainnya. Yang kedua itu positioning politik yang jelas juga membantu anggota partai politik itu sendiri dalam membentuk identitas mereka. Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa siguliratas karakteristik sangat membantu anggota suatu kelompok dalam membangun identitas mereka. Dengan demikian, kebijakan dan arah partai yang jelas dalam hal yang menyangkut karakteristik partainya niscaya akan membantu dan memudahkan para anggota lainnya. Selanjutnya pada bab 7 yaitu peran litbang partai politik. Apa yang kita bayangkan ketika berbicara tentang litbang? Kesan yang diperoleh di Indonesia adalah tempat pembangunan bagi orang-orang dianggap tidak mampu dan membelelo. Yang pasti peran litbang singkatnya dari penelitian dan pembangunan di dalam organisasi di Indonesia secara umum dianggap tidak penting memiliki. Memang ada perusahaan yang telah memanfaatkan divisi litbang dengan optimal, tapi lebih banyak yang menganggapnya tidak penting. Tampaknya hanya perusahaan raksasa yang telah mampu melihat pentingnya divisi ini, padahal seharusnya divisi ini melakukan perang dan mampu memberikan kontribusi sebagai sangat penting bagi organisasi. Selanjutnya bab 8, komunikasi ideologi politik. Seperti telah dibahas sebelumnya, ideologi adalah unsur utama dalam politik. Sebagai sesuatu yang utama, ideologi niscaya bukan sekadar hiasan bibir atau panjangan bagi partai politik bersangkutan. Ideologi harus merupakan sesuatu yang diyakini, tapi diyakini saja juga tidak cukup. Ideologi perlu dikomunikasikan kepada masyarakat luas dan publik. Tanpa ini,
Sulit sekali membayangkan bahwa masyarakat akan dapat memahami sikap politik suatu partai politik. Membangun ideologi politik yang kuat niscaya sulit dilakukan tanpa adanya komunikasi politik. Komunikasi politik baik secara internal maupun internal berkontribusi pada kekuatan ideologi politik. Selanjutnya pada bab 9 yaitu persaingan positioning ideologi politik. Seperti telah disebutkan berulang-ulang, dunia politik tak ada bedanya dengan dunia bisnis dan bidang-bidang lainnya. Adalah dunia persaingan perpolitikan berarti bersaing, demikian pula dengan positioning ideologi di hadapan masyarakat. Semua pihak berkehendak untuk menang dan mendapatkan dukungan serta pengikut terbesar dalam positioning ideologi. Semua ingin diakui bahwa ideologi yang paling tepat atau malahan paling benar, soalnya ideologi politik merupakan identitas yang menyatukan satu kelompok atau golongan dan sekaligus sebagai pembeda dengan kelompok atau golongan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.